Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Rahma Hasna Nafisah dengan NIM 23040200063 kelas 2B PGMI akan belajar atau membahas mengenai landasan epistemologi ilmu. Video ini untuk memenuhi tugas UTS yaitu mata kuliah filsafat ilmu. Oke, langsung saja kita ke pengertian epistemologi ilmu. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem biasa diartikan dengan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata atau teori. Secara epistemologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan yang di dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. Epistemologi atau ma'rifah dalam bahasa Arab mempunyai banyak penggunaan, tetapi lazimnya berarti pengetahuan atau knowledge, kesadaran, awareness, dan informasi. Ada kalanya digunakan dalam arti pencerahan khusus atau indrajusi atau particular perception. Kadang-kadang juga dipakai dalam arti ilmu yang sesuai dengan kenyataan dan melahirkan kepastian dan keyakinan. Pengetahuan yang menjadi pokok bahasa epistemologi boleh jadi salah satu pengertian tersebut atau pengertian lainnya. Sumber-sumber epistemologi. Nomor 1, alam. Alam adalah sumber epistemologi. Salah satu sumber epistemologi adalah alam semesta ini. Yang dimaksud dengan alam adalah alam materi, alam ruang, dan alam waktu. Alam gerakan dan alam yang sekarang kita tengah hidup di dalamnya, dan kita memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan berbagai alat indera kita. Sedikit sekali fakultas yang menolak alam sebagai sumber epistemologi, tetapi baik pada masa dahulu dan juga pada masa sekarang ada beberapa ilmuwan yang tidak mengakui alam sebagai suatu sumber epistemologi. Plato tidak mengakui alam sebagai suatu sumber epistemologi karena hubungan manusia dengan alam adalah dengan perantara alat indera dan sifatnya partikultural, karena ia meyakini bahwa partikel. Yang kedua, rasio dan hati adalah dua sumber lain epistemologi. Sumber yang lain yang masih perlu dibahas adalah masalah kekuatan rasio dan pikiran manusia. Setelah kita mengetahui bahwa alam ini merupakan sumber luar bagi epistemologi, lalu manusia apakah juga memiliki sumber dalam bagi epistemologi ataukah tidak memiliki? Hal ini tentunya berkaitan erat dengan masalah rasio. Berbagai perkara yang rasional, berbagai perkara yang sifatnya fitrah. Ada beberapa fakultas yang menyatakan bahwa kita memiliki sumber dalam itu, sementara sebagian yang lain menafikan keberadaannya. Ada sebagian fakultas yang meyakini keterlepasan rasio dari indera, dan sebagian lain alat-alat epistemologi antara lain. 1. Indera. Indera yang merupakan alat untuk alam materi. Dengan alat ini manusia memperoleh epistemologi dari alam materi. 2. Berbagai argumen logika. Argumen yang rasional yang dalam ilmu logika disebut dengan qiyas atau silogisme atau burhan, demonstrasi, yang ini adalah suatu bentuk praktik yang dilakukan oleh rasio manusia. Yang ketiga, sejarah.
Sejarah merupakan sumber lain epistemologi, adalah sumber yang sekarang dianggap sebagai suatu sumber yang sangat penting. Al-Quran juga sangat mementingkan sumber ini, karena menurut Al-Quran selain alam, rasio, dan hati masih ada satu sumber lain, yaitu sejarah. Yang keempat adalah pengalaman indera atau sense experience. Orang sering merasa bahwa penginderaan adalah alat yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.